Pertanyaan kedua dari Bapak DI yaitu mengenai beliau sering diamanahkan beberapa pekerjaan sekaligus, namun di sisi lain beliau juga sering merasa kelelahan dan juga merasa depresi dengan hal tersebut. Nah, saya akan sampaikan kaidah dan solusi di dalam hal multitasking ini. Jadi kaidah-kaidah di dalam multitasking dan juga solusi yang sekiranya bisa kita lakukan. Kaidah yang pertama yaitu tidak mungkin seseorang ahli dalam semua bidang gitu. Mungkin kita merasa banyak hal yang kita kuasai ya, banyak bidang yang kita kuasai, namun kita pastikan lagi secara detail mungkin hanya satu atau dua bidang yang memang benar-benar kita kuasai secara mendalam ya, secara detail. Ya, adapun yang lain bisa jadi hanya tahu kulit-kulitnya gitu. Jadi hati-hati juga dengan perasaan semua serba bisa. Dan ini ada kaitannya juga dengan kaidah yang kedua bahwasanya kita juga tetap tawadu. Artinya adalah hati-hati juga dengan tadi perasaan semua bisa, karena hakikatnya semakin ya seperti ilmu padi ya, semakin berisi maka kita akan semakin merunduk gitu, semakin merasa tidak bisa, semakin merasa tidak tahu gitu ya. Kemudian kaidah yang ketiga yaitu banyak orang yang menganggap multitasking sebagai sebuah skill atau kelebihan yang patut dibanggakan. Namun, ternyata penelitian dari University of Copenhagen, Denmark, dan juga University of California, San Francisco, di sana membuktikan bahwasanya multitasking ternyata tidak baik bagi kinerja otak kita dan juga menyebabkan otak kita menyimpan informasi yang lebih sedikit, mengganggu ingatan, bahkan juga sampai menurunkan kecerdasan. Gitu ya. Kaidah yang keempat, dengan multitasking tentunya tingkat kesalahan akan lebih tinggi. Nah, ketika seseorang bekerja dan menangani lebih dari satu pekerjaan di saat bersamaan, maka terdapat risiko untuk membuat kesalahan dan tentu juga berpotensi kesalahan tersebut justru lebih tinggi. Kaidah yang kelima yaitu kita juga bisa kehilangan momen bersama orang terdekat. Karena multitasking membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi, bahkan di saat pekerjaan-pekerjaan kita sebenarnya tidak terlalu padat. Nah, hal ini bisa membuat Anda kehilangan momen-momen penting di lingkungan, termasuk hubungan dengan rekan kerja, bahkan juga hubungan dengan keluarga. Anda akan sibuk dengan pekerjaan dan harus mencurahkan seluruh perhatian Anda pada aktivitas multitasking yang Anda lakukan. Dan otomatis melupakan lingkungan dan juga orang-orang sekitar Anda. Nah, kemudian kita bicara apa solusi yang sekiranya bisa kita lakukan. Nah, solusinya adalah yang pertama fokus dan buatlah skala prioritas. Jadi bisa dikerjakan satu-satu, cuman Anda ranking, Anda buat skala prioritas mana yang paling urgent di antara hal-hal yang Anda harus lakukan. Solusi yang kedua, jika harus dikerjakan dalam waktu yang bersamaan, maka bagi tugas atau juga berkolaborasi dengan rekan kerja Anda gitu ya. Nah, jadi agak sulit ya kalau sekarang dibatasi dengan job desk pekerja, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, cuman ada waktu-waktu tertentu kita harus bisa berkolaborasi dengan yang lain. Solusi yang ketiga, cek kembali peraturan perusahaan dan job desk utama Anda. Jadi fokuskan juga job desk utama Anda sebelum Anda melakukan pekerjaan yang lain. Nah, karena multitasking ini juga bisa positif, bisa negatif. Dalam artian, mungkin multitasking bisa membantu rekan kerja yang lain gitu ya. Tapi sisi negatifnya, multitasking bisa juga menjerumuskan kita kepada hal-hal yang negatif ya. Ke depan jika terjadi kesalahan, ya karena kita melakukan pekerjaan yang bukan job desk kita dan menjadi temuan audit, nah hal tersebut justru akan berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar. Kemudian solusi yang keempat yang bisa kita lakukan adalah coba batasi waktu kerja. Ya, jadi kerjalah sesuai dengan waktu dan porsinya gitu. Dan solusi yang kelima ini yaitu jadilah spesialis, bukan menjadi seolah-olah kita serba bisa. Jadi cukupkanlah dengan 1 sampai 2 bidang yang sekiranya paling kita kuasai dan itulah yang kita tonjolkan.